Aku sama Mikaela alhamdulillah udah bisa hampir seperti teman, tapi juga ada saatnya aku astagfirullah. Tapi ada juga saatnya tapi ada juga saatnya Mikaela dengerin aku sebagai ibunya gitu. Pandai gimana sih bisa deket sama anak-anak itu menerapkan intinya parentingnya seperti apa? Karena kan waktu aku ya bentar doang, aku mau ada acara lagi. Soalnya waktu dulu aku masih remaja itu, aku merasa teman-teman lebih penting daripada orang tua. Kan ada masa-masa kayak gitu. Nah sekarang Mikaela tuh udah mau masuk ke masa-masa itulah gitu. Jadi aku memposisikan diri untuk menjadi temannya dia juga. Yang kalau misalkan dia cerita tentang sesuatu hal yang di sekolah, walaupun masalah anak-anak, tapi aku berusaha untuk menempatkan diri jadi teman dan menanggapinya juga seru. Jadinya dia juga nyaman untuk cerita. Pokoknya aku menciptakan kondisi yang aman dan sehat lah untuk anak-anak aku. Kakak kan sekarang udah tumbuh dewasa nih Kak, pakaian yang juga udah yang dewasa segala macam. Kakak sempet kayak ngelarang dia atau kayak gimana sih Kak? Sebenarnya sih diajarin aja tentang tanggung jawab sih, tanggung jawab dan konsekuensi. Dan anak-anak sekarang itu semuanya udah pintar, mereka bisa akses semuanya. Jadi tinggal dikasih tahu aja konsekuensinya dan juga tanggung jawabnya dia sebagai seorang manusia dan juga seorang perempuan gitu. Karena kan kalau di misalkan masyarakat tuh pengen banget jadi seorang kayak Kania dan Kak Adi kayak gitu kan, apalagi anaknya tuh deket banget kayak gitu, kok bisa sampai segitunya tuh Kak? Apakah memang di belakang itu juga agak sedikit galak kalau perempuan ya Kak? Oh ya, kalau misalkan tegas, aku sangat tegas sama dia. Malah aku kalau misalkan dia tuh kadang, tapi Mikaela alhamdulillah seorang anak yang sangat jujur. Jadi apapun yang ada di pikirannya dia dan di pandangannya dia pasti kasih tau, mah kenapa aku mikir kayak gini. Dan aku selalu kasih tau, pokoknya kita jadi orang tua zaman sekarang harus open minded, nggak bisa seperti orang tua zaman dulu yang satu arah gitu. Kalau dulu kan kayaknya kita dikasih tahu aja langsung nurut gitu, walaupun kita nggak tahu kenapa kita nggak boleh. Nah kayak misalnya ya contoh analoginya sebenarnya kayak kamu jangan main, misalkan jangan main di dekat piring. Kayak kita kadang-kadang jangan main di situ gitu. Padahal kita tinggal bilang aja kamu boleh main di situ asalkan piringnya nggak pecah gitu. Jadi dia ada menjaga dirinya sendiri supaya sesuatu hal yang buruk itu tidak terjadi gitu sih. Jadi kasih kepercayaan, kita harus kasih kepercayaan buat anak kita dan nggak harus semuanya didikte sih. Kalau misalnya untuk gadget sama sosial medianya Kakak membatasi nggak sih Kak atau gimana caranya? Zaman sekarang tuh tugas sekolahnya juga dari iPad. Jadi mau tidak mau mereka akan ada ngelihat ke screen terus. Tapi kalau misalkan nonton dan lain-lain mungkin dibatasin. Tapi mereka pulang sekolah juga sudah sore. Jadi juga waktunya cuma sedikit, jam 8 juga udah tidur gitu. Kalau untuk Kak sendiri sama Kakak kalau hubungan sama anak itu memang akan kedepannya mau kayak yaudah kita sama-sama cuek-cuek aja kayak gitu, atau kayak kita agak protek dikit apalagi perempuan ya Kak? Kalau enggak, aku tuh sebenarnya banyak banget peraturan aku ke dia, tapi aku serahin, maksudnya ada beberapa pokoknya kamu nggak boleh sampai gini, caranya kamu cari tahu sendiri gitu. Jadi biarkan dia juga berkembang di dalamnya, bukan ngikutin aja kata mama A B C gitu. Caranya untuk nyampe ke daerah sana harus lewat sini, sebenarnya kan enggak, banyak caranya asal nyampainya di situ. Peraturannya aja kita harus prinsipnya yang tegas dan apa-apa aja yang tidak boleh gitu, karena tapi tidak bolehnya juga harus kasih tahu kenapa tidak boleh supaya mereka juga nalarnya jalan gitu. Tapi ya kemarin first time nonton bola gimana Kak? tanggapannya kan dari girls Ya, walaupun kita doain pokoknya.